فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Saya aturkan salam penghormatan Islam, salam keselamatan, salam kedamaian, salam kesejahteraan, salamnya para penghuni surga. Berbahagialah jamaah sekalian atas langkah-langkah yang telah dilakukan hingga hadir di majlis ini. Hakikatnya adalah kita semua sedang mempersiapkan kedudukan posisi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuknya serta menapaki sunnah-sunnahnya dan mencukupkan diri dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. سعيد جدا أن أكون بين هذا الحضور الكريم وأشكر راعي هذا الاحتفال المسائيل جميعا. Saya sangat senang sekali bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian, dan ini merupakan satu kehormatan kebanggaan bagi saya. كما تعلمون إخواني فإن الله سبحانه وتعالى قد فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، فضلها بأن أرسل إليها خير رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليها خير كتاب وهو القرآن الكريم، القرآن العظيم. Allah Subhanahu wa taala telah mengunggulkan umat Islam dengan diutusnya utusan terbaik yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkannya kitab terbaik yakni Al-Qur'an Al-Karim. وخص الله هذه الأمة بأفضل الأمكنة وأشرف الأزمنة. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan diberikannya tempat-tempat dan waktu-waktu terbaik. فهذه الأماكن الشريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة، قال: ثلاث لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام ومسجدي هذا أي النبوي، والمسجد الأقصى الذي في فلسطين. Dan di antara tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umat Islam, di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah sangat dianjurkan untuk mengadakan sebuah perjalanan yang menyebabkan kelelahan kecuali ketiga tempat. Yang pertama ke Al-Masjidil Haram, yang kedua ke Masjidku yakni An-Nabawi, dan yang ketiga ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. والصلاة في المسجد الأقصى تعدل 1000 صلاة في أي مسجد آخر، وهو ملك للمسلمين جميعا، هو ملك للفلسطيني وملك للأندونيسي وللماليزي وللهندي وللباكستاني وللسعودي ولكل الأمة الإسلامية. Salat di Masjid Al-Aqsa sebanding dengan 1000 kali salat di masjid selain Al-Masjid Al-Aqsa. Dan Al-Masjid Al-Aqsa adalah milik seluruh kaum muslimin, baik yang ada di Palestina, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di India, di Pakistan, di Saudi, dan di belahan bumi manapun. لا يستطيع أي مسلم في الدنيا أن يتنازل عن شبر أو أرض من أرض فلسطين ومن بيت المقدس. Seorang muslim tidaklah pantas untuk meninggalkan sejengkal pun tanah Palestina yaitu Al-Masjid Al-Aqsa. وكما تعلمون فقد أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وهذا إن دل فإنما يدل أن المسجد الأقصى هو بوابة السماء، بوابة العروج إلى السماء. Sebagaimana yang jamaah ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperjalankan pada
وكما تعلمون فإن إسرائيل المجرمة قد احتلت فلسطين عام 1948 وهم يحاصرون المسجد الأقصى ويضيقون على المسلمين فيه ليمنعونهم من الصلاة فيه بحرية. Sebagaimana yang jemaah ketahui bahwa Zionis Yahudi telah menjajah negeri Palestina Al-Aqsa sejak tahun 1948 dan mereka melakukan pemblokadean serta mempersempit ruang gerak kaum muslimin yang ada di Al-Aqsa untuk melaksanakan salat. ومن أجل دفاع غزة العزة عن المسجد الأقصى ترون ما يحصل لها من قصف وتدمير وتشريد واعتقال للأطفال وللشيوخ وللنساء وهدم للمساجد وللمستشفيات وللمدارس. Karena pembelaan kemuliaan Al-Aqsa oleh warga Gaza, maka mereka mengalami hal yang seperti mereka alami hari ini. Mereka dibombardir, rumah-rumah mereka dihancurkan, rumah sakit juga dihancurkan, masjid-masjid pun demikian. Bahkan banyak daripada orang tua, wanita dan anak-anak dibunuh dan diculik. فقبل أن نأتي إلى هنا بساعة فقط قد أكملوا هدم مستشفى الشفاء وقتلوا فيها وحرقوا أكثر من 60 شهيدا غير المبنى كله. Bahkan akhir-akhir ini kita saksikan di beberapa cuplikan video bahwa rumah sakit Asy-Syifa telah dibombardir, bahkan dibakar, lebih dari 60.000 yang syahid selain dari yang terkena reruntuhan. فكما تعلمون قد بلغ عدد الشهداء في غزة في هذه الحرب فقط أكثر من 35,000 شهيد وأكثر من 70,000 جريح وإصابات خطرة وأكثر من 25,000 أسير. Dan akibat dari penyerangan brutal yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga Palestina, hingga sekarang lebih dari 35.000 yang syahid, lebih dari 70.000 yang luka-luka, dan lebih dari 25.000 yang ditahan. وقد جئنا ببعض الفيديوهات لنعرضها عليكم جميعا إن شاء الله تعالى نوضح لكم الصورة قليلا. Insyaallah kita akan menampilkan beberapa cuplikan video yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi di Gaza. يا أهل أندونيسيا الكرام رجالا ونساء صغارا وكبارا، نحن نخاطبكم لأننا نعتبركم عائلة المسلمين الكبيرة والأمة الحنون على فلسطين. نخاطبكم ونقول لكم فلسطين تحتاج منكم الكثير من الدعاء وبذل المال وبذل الأنفس إن شاء الله تعالى. Wahai kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, kami sampaikan pada hari ini pesan-pesan dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Karena kami menganggap bahwa umat Islam Indonesia adalah keluarga besar kami. Mereka sangat menantikan dukungan, bantuan, doa-doa sekaligus uluran tangan dari jamaah sekalian. وأنتم أهل للبذل. يوجد مستشفى اسمها مستشفى الأندونيسي وهي بدعم من الشعب الأندونيسي والحكومة الأندونيسية. بارك الله بكم، هذا عشمنا بكم وهذا ما نرجوه منكم إن شاء الله. Dan di Gaza itu ada sebuah rumah sakit Indonesia, dan ini merupakan suatu prestasi bagi bangsa Indonesia karena telah membangun sebuah rumah sakit di Gaza untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan bagi siapapun yang telah memberikan sumbangsi berdirinya rumah sakit yang ada di sana. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah harta kalian di jalan Allah dan janganlah kalian menjuruskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة في رمضان. وعندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيش الجيوش كان يطلب من الصحابة أن ينفقوا، فيأتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله فيقول له النبي محمد ماذا تركت يا عمر؟ فيقول تركت لهم نصف المال. ثم يأتي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول له النبي ماذا تركت يا أبا بكر؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah pada bulan Ramadan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan untuk berperang, maka Nabi mengajak para sahabat untuk berkontribusi dalam perjuangan ini. Maka di antara para sahabat berlomba-lomba, majulah Umar bin Khattab, kemudian membawa setengah daripada hartanya untuk dikontribusikan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku seperti yang aku persembahkan, aku kontribusikan untuk perjuangan ini, setengah dari hartanya. Kemudian Abu Bakar menyusul, saya ya Rasulullah, saya akan berikan untuk perjuangan ini seluruh daripada hartaku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar bersedih. Beliau menjawab dengan penuh percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. لا نريد أن نطيل عليكم أيها الأحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يحفظ هذا البلد الطيب أرض أندونيسيا الحبيبة، وأن يكلأها بكلئه، وأن يحفظ عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، وأن ينصر إخواننا في غزة. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله بكم. نبقى الآن مع عرض الفيديو إن شاء الله. Saya tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan juga Allah memberikan keselamatan, kedamaian, rasa aman kepada negeri Indonesia, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi jamaah sekalian yang ada di sini. Kita akan lihat beberapa cuplikan tayangan dari video yang beliau akan jelaskan. الفيديو شيخ ميكروفون. هذه الطفلة عمرها 10 سنوات وهي من شمال غزة، تجلس على ركن المدرسة التي كانت تدرس فيها. Anak ini usianya 10 tahun, berada di utara barat, dan dia sedang duduk di runtuhan sekolahnya. تقول هذا جاء رمضان علينا وعليكم يا مسلمون، فكل عام وأنتم بخير.
memberikan kesejahteraan sepanjang tahun. ولكننا نحن المسلمون في غزة لسنا بخير، فآلت الحرب الإسرائيلية قد قصفت بيتي وقد قصفت مدرستي التي أجلس عليها الآن. Namun kami di Gaza sedang tidak baik-baik saja, karena kekuatan tentara Zionis Yahudi telah menghancurkan rumah-rumah kami dan juga sekolah-sekolah kami. فلي في هذه المدرسة أجمل الذكريات وأجمل الأيام، لأنني كنت أدرس أنا ورفاقي الذي استشهدوا، كنا ندرس دورات قرآنية. Di sekolah ini saya memiliki kenangan yang sangat indah, karena di sana kami dan teman-teman kami belajar juga menghafal Al-Quran Al-Karim. هذا الطفل كان يسكن في منزل هو وولده وأمه واثنين من إخوته، وإذ بقذيفة من الطيارة الإسرائيلية تهدم المنزل وتقتل الجميع من بالمنزل. Anak ini ketika berada bersama keluarganya di rumahnya dan juga saudara-saudaranya, tiba-tiba pesawat Zionis Yahudi menghantam rumahnya sehingga rubuh dan hancur. نعم، ثم يقول أنا بقيت تحت الردم إلى 6 أيام بدون أكل وشرب وبدون نوم وهو خائف، فبعض من حوله يقولون لا تخف نحن إلى جنبك. Dan anak ini satu-satunya yang selamat dari peruntuhan rumahnya, dan dia berada di bawah peruntuhan selama 6 hari tanpa makan dan minum, dan dia merasa ketakutan. Kemudian orang-orang sekitarnya mengatakan, jangan khawatir, kami bersama kamu. ثم يقول يا ليته حلم يا ليته حلم أريد أبي وأمي أمامي. Dan dia memimpikan ingin kembali bersama kedua orang tuanya. هذا الشيء قد توفي 2 من أبنائي، الابن الأكبر والأصغر، فبعض من حوله يقول له لا تبكوا، الرجال لا تبكي. Bapak ini kehilangan kedua anaknya yang besar dan yang kecil. Kemudian orang-orang sekitarnya menangisi anak-anaknya. Lalu si bapak ini mengatakan, kalian jangan menangisi mereka. Laki-laki tidak boleh menangis. يقول فكلنا شهداء وكلنا مشاريع شهادة في سبيل الله وفي سبيل المسجد الأقصى. Kita semua adalah insyaallah sedang berada dalam jalan kesyahidan, dan anak-anakku semuanya adalah musyahid insyaallah. ثم يسجد شكرا على اصطفاء الله بأبنائه بأن اتخذه شهداء، ويقول يا ليت ربي يكرمني بأن ألحق بهم سريعا. Kemudian dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedua anaknya dia yakini adalah syahid. نعم، هذا الطفل يقول بأن إسرائيل المجرمة تمتلك أقوى الدبابات وأعلى الطائرات بسبب دعم أمريكا وبعض الدول الأوروبية لها. Anak ini mengatakan kekuatan Israel, kekuatan Zionis Yahudi dengan persenjataannya, karena mereka didukung oleh Amerika dan juga Eropa. ثم يتساءل هل الطائرات تحت العرش أم فوق العرش؟ فيجيب بل تحت العرش. Kemudian anak tadi bertanya, secanggih-canggihnya pesawat tempur Zionis Yahudi, apakah ada di bawah arus atau di atas arus? ثم يقول بل تحت العرش ونحن معنا الله الذي فوق العرش، إذا سنبقى صامدين وسنبقى صابرين ومتوكلين عليه سبحانه وتعالى وسوف ننتصر لأن الله معنا. Kemudian dia menjawab, pesawat tempurnya Zionis Yahudi itu secanggih-canggih apapun, dia berada di bawah arus, dan kami memiliki ada yang di atas arus.
mendapatkan makanan dan minuman. وإذ بهم ينظرون إلى السماء فيرون بعض الطائرات من فوقهم فيرتعدون خوفا وهلعا. Lalu mereka melihat ternyata di atas kepala mereka ada mondar-mandir pesawat tempur Zionis dan mereka sangat ketakutan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل خوفهم أمنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. نختم بهذا الفيديو إن شاء الله. Kita cukupkan dengan video ini. Jamaah yang Allah muliakan, kami dari DT Peduli sebagai lembaga ambil zakat sekaligus bantuan kemanusiaan, alhamdulillah sudah beberapa tahun kita mengadakan penggalangan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan ini salah satu bentuk yang kami lakukan di Gaza, di Palestina, yaitu memberikan bantuan secara langsung. Dan alhamdulillah di antara bantuan dari jamaah sekalian kaum muslimin yang ada di Indonesia telah dibangun masjid di Gaza bagian tengah, di Deir Balah, dan alhamdulillah masjidnya sampai sekarang masih utuh meskipun ada beberapa bagian yang rusak akibat serpihan serangan daripada Zionis Yahudi. Kemudian juga kami dari PT Peduli alhamdulillah pada bulan Januari kemarin telah bulan Desember tepatnya telah menyelesaikan pembangunan pabrik air bersih. Rencananya mau diresmikan Januari 2024, namun pada Allah masyafa'an belum sempat diresmikan, ditunda karena penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Alhamdulillah pabriknya sudah ada, sudah lengkap, armadanya juga sudah lengkap untuk pendistribusian air bersih. Namun pada Allah masyafa'an, seluruh armada yang kita siapkan untuk pendistribusian air bersih ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza ternyata tidak luput dari serangan yang dilakukan oleh Zionis, sehingga seluruh armada rusak total, tidak bisa digunakan. Oleh karenanya sekarang kondisi saudara-saudara kita di Gaza mengalami krisis air bersih, krisis pangan, krisis kesehatan. Bahkan mereka, kalau kita mungkin semiskin-miskin dari kita berpikirnya besok lusa bisa makan atau tidak, tapi mereka itu berpikirnya bukan masalah makan, tapi besok masih bisa hidup atau tidak. Karena setiap hari, setiap waktu detik, pesawat Zionis itu selalu melemparkan, melepaskan bom, bahkan dengan senjata yang paling canggih yang membawa fosfor itu, sehingga merusak seluruh apa yang ada. Bahkan seluruh anak-anak yang ada di Gaza, kalau kita lihat videonya, masya Allah, mukanya sudah tidak ada, tubuhnya juga rusak akibat bom fosfor yang dilepaskan atau diturunkan oleh pesawat Zionis Yahudi. Jamaah sekalian, sekali lagi kami dari DT Peduli membuka peluang, memberikan kesempatan, mari kita berlomba-lomba bergandengan tangan, bahu-bahu untuk meringankan kesusahan derita saudara-saudara kita yang ada di Gaza, karena mereka adalah saudara kita. Dan jangan sampai kelak yaumul jaza, Allah Subhanahu wa taala soal kita ketika yauma yaqulun nas li rabbil alamin, seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, apa yang kau perbuat? Ketika saudaramu dalam keadaan ditindas, dihinakan, dizalimi, maka mudah-mudahan apa yang kita berikan berupa doa-doa, sumbangsi, sekecil apapun, mudah-mudahan itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih atas sumbangan, donasi dari jamaah sekalian yang tadi telah dikolek oleh tim dari DT Peduli. Barangkali bagi yang tidak berkesempatan pada siang hari ini bisa melalui rekening dan
PT Peduli yang ada di tempat ini, atau bisa langsung ke kantor PT Peduli, kami persilakan. Dengan sangat senang hati kami membantu menyalurkan seluruh donasi dari jamaah sekalian untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan alhamdulillah bantuan bisa tersalurkan ke Gaza meskipun dengan penuh tantangan. Informasi yang kami dapatkan dari teman-teman yang ada di sana, bantuan yang bisa masuk ke Gaza itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur Rafah, dan ini sangat ketat untuk bisa masuk ke sana, yang seharusnya bantuan per hari 200 kontainer, tetapi yang diizinkan oleh pengawasan Zionis Yahudi dan termasuk tentara Mesir itu hanya 5 kontainer per hari. Artinya kekurangan pangan yang diderita oleh saudara kita itu sangat sekali. Dan alhamdulillah ada inisiasi dari militer Jordania dengan mengirimkan bantuan lewat udara, dan Indonesia salah satunya ikut bergabung dalam pengiriman lewat udara. Tetapi kemarin juga kami mendapatkan informasi yang baik bahwa bantuan lewat kontainer itu bisa ditambah dengan catatan mereka menarik 1 kontainer itu $5.000, kurang lebih 78 juta untuk bisa masuk bantuan ke Gaza. Mudah-mudahan dengan dukungan donasi dari jamaah sekalian ini memudahkan, meskipun mahal, tapi kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan ini bagian dari perjuangan kita untuk saudara-saudara kita. Baik jamaah yang Allah muliakan, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari PT Peduli sangat berterima kasih, terutama kepada DKM Masjid Asy-Syifa yang telah berkenan untuk kami kunjungi dalam rangka Safari Dakwah Palestina ini. Mudah-mudahan ini jadi jariah kita semua, juga jadi kafalah bagi kita dan kemuliaan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu bikum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la